illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai detik ini masih memberi kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat mengikuti Rafat Podcast edisi yang ketiga pada kali ini. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yaitu Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Para hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, insyaallah Rafa Podcast edisi ketiga ini kita insyaallah akan mengangkat tema segala hal tentang Al-Quran. Insyaallah bersama kita sudah hadir pemateri kita pada hari ini yaitu Ustaz Muzaki Mubarak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa wabarakatuh. sahlan wa marhaban bikum Ustaz. Ahlan bikum. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Nah, beliau merupakan lulusan sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir dan sekarang sedang menyelesaikan program magister di universitas yang sama. Nah Ustaz, insyaAllah kita hari ini membahas segala hal tentang Al-Quran. Mungkin kita akan membahas beberapa yang menyangkut dengan Al-Quran. InsyaAllah. Salah satu cabang ulumul Quran yaitu ilmu qiraah. Iya. Menurut pemaparan dari Imam Al-Jazari dalam kitabnya Matan Al-Jazari, ilmu qiraah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Begitu kurang lebih Ustaz. Iya. Jadi kemudian qiraah ini pada kalangan ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan 7 qiraah, ada yang 10, bahkan ada yang 14. Jadi pertanyaan di sini Ustaz, mengapa qiraah ini bisa terbagi 7, 10 bahkan 14? Padahal sumbernya satu dari Rasulullah SAW. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustaz. Untuk Ustaz kami persilakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina bashiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga terus bisa mengkaji Al-Quran, ya kan? Ya, begitu Ustaz Darus ya. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah ini dari keluarga yang mulia memang, tapi karena Al-Quran Allah muliakan baginda Rasulullah sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi begini, ini sebelum masuk kepada jawaban ya. Iya Ustaz. Ini kita ngobrol santai saja ya. Insyaallah. Ngobrol santai tapi sambil mencicipi ilmu. Begitu Ustaz Darwis. Saya sangat senang sekali dan bahagia sekali. Terkhusus di Aceh ini adanya komunitas yang sangat keren. Dari namanya saja luar biasa, Raisul Fatah. Masya Allah, Raisul Fatah. Ana tertarik dari namanya saja, saya tertarik. Begitu Ustaz Darwis. Jadi apa tadi? Kenapa banyak qiraat itu ya? Terbagi, ada yang 7, ada yang 7, ada yang 10, bahkan 14, sampai 14. Kenapa seperti itu? Padahal sumbernya satu dari Rasulullah. Padahal sumbernya satu dari Rasulullah. Masya Allah. Jadi begini, berawal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala al-Qur'anu bi sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah dengan apa yang mudah kita baca, ya baca. Nah, 7 huruf ini ikhtilaf ulama. Nah, di sini macam-macam. Ada yang mengatakan 7 huruf ini 7 qiraat.
Ada yang mengatakan 7 huruf ini 7 aujuh. Aujuhul qiraah. Aujuh itu seperti apa namanya? Aujuh itu bahasa Indonesianya apa ya? Wajhun. Wajhun itu ada yang perbedaan bahasa, satu aujuh. Ada perbedaan secara nahwu. Misalnya ada perbedaan secara sarafnya, ya'lamun, ta'lamun misalkan. Nah, itu pendapat Imam Fakhrul Razi. Tapi indal qurra di para ahli Quran itu 7 ahruf itu perbedaan lafaz daripada Quran itu sendiri. Pada dasarnya Ustaz Darwis, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu gaya bacaan. Satu model. Satu model bacaan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ya Allah, umatku ini ada yang dhaif, ada yang tua, ada yang begini macam modelnya. Turun satu model itu berat bagi umatku. Dah, turunlah dua model. Dua model gaya bacaan. Turun 2 huruf. Huruf ini jangan diartikan huruf hijaiyah ya. Tapi di sini perbedaan ulama nih. Nah, nanti kita masuk. Setelah itu sampai pada titik akhir turunlah 7 huruf. Makna 7 huruf ini ketika saya mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir, beliau mengatakan begini, 7 huruf ini lil kasrah, untuk banyak. Biasanya sering itu orang Arab ataupun uslub Al-Quran juga sering memakai kata-kata 7. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum 70. Pakai kata-kata 70. 7. Lil kasrah, untuk menunjukkan banyak, dari satu model menjadi banyak model. Ada yang tafsiran 7 huruf itu seperti itu. Ada yang tadi 7 aujuh, ada yang tadi 7 qiraah. Yang mana yang betul? 7 lafaz itu sendiri. 7 lafaz. Ataupun 7 aujuh yang sering kalau orang tafsir itu sering memegang pendapat daripada Imam Fakhrul Razi. 7 aujuh, ya, 7 aujuh. Aujuh yang pertama dari nahwu, dari saraf, dari lahajatnya, ya, dari perbedaan-perbedaan pengucapannya. Nah, setelah itu pernah sekali, jadi 7 qiraat ini bagaimana proses perkembangannya? Pernah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Ustaz Darwis, Ubay bin Ka'ab ini adalah aqra'un nas. Maksud aqra'un nas itu sahabat yang paling mahir dalam bidang Al-Quran. Pernah sekali Ubay bin Ka'ab itu duduk di dalam satu masjid, melihat satu sahabat lain membaca Al-Quran yang tidak diturunkan, tidak pernah Ubay mendengarnya. Ayat yang sama. Ubay terkejut. Kenapa bisa seperti itu ya? Setelah itu datang lagi yang lain membaca, sahabat yang lain maksudnya ya, radhiyallahu anhum, membaca qiraat yang berbeda lagi. Ubay bin Ka'ab bilang, ini enggak bisa nih. Fahabastuhuma, dipegang sama Ubay, bawa ke Rasulullah. Bawa ke Rasulullah. Santai lu bentar. Jangan ngegang sekali. Minum kopi pahit dulu. Dibawa ke Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah, hanya Rasulullah, nyona keanehan yang terjadi. Dan siap minum kopi langsung keluar bahasa Acehnya. Ada keanehan yang terjadi. Apa keanehannya, kata Rasulullah? Bilang Rasulullah, dibilang sama sahabat ni, beliau membacakan Al-Quran tidak seperti yang baginda bacakan kepada saya dan saya ambil dari baginda. Berarti tanda kunci berbeda. Itu satu. Ya. Kunci yang kedua, Al-Quran itu diambil secara talaqi. Tidak ada perkiraan ataupun filsafat di situ ataupun ilmu kira-kira. Dia ilmu mangkul yang diambil dari sadrul rijal. Maksudnya apa? Ilmu yang kita mengikuti saja, disebut sunnah mutaba'ah.
Tauqifi disebut. Tauqifi itu kita dengar, ikuti. Ada taufiqi. Taufiqi itu ijtihadi. Tauqifi kita ikuti saja. Sama dengan talaqi, Ustaz. Ya. Jadi Sekarang lebih dikenal dengan talaqi. talaqi musyafahah. Dulu seperti itu, dari dulu. Setelah itu nanti ulama-ulama membuat musalahat. Okey? Kita balik ke pembahasan itu. Dikatakan oleh Ubay, dibilang sama Rasulullah, coba baca. Dibacakanlah sama sahabat ni tadi. Coba baca yang lain, bacakan sama sahabat ni. Dibilang sama Rasulullah, hakadha unzila. Begitu turun, Ubay bin Ka'ab terjadi syak, terjadi goyang. Kiban ni bakdo lain, gahabaknya lain. Tahu tak? Goyang Ubay bin Ka'ab. Sampai kata Ubay itu dalam uslubnya itu, sampai saya terjadi syak yang tidak pernah saya rasakan bahkan masa jahiliyah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang dada Ubay. Rasulullah pegang dada Ubay. Di situ seperti Ubay mengatakan, perasaan saya tenang seperti saya melihat Allah Ta'ala menurunkan langsung kepada saya. Dingin hati Ubay. Menunjukkan apa? Qiraat itu sudah ada pada masa Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang melafazkannya. Rasulullah sendiri. Nah, bermacam modelnya. Rasulullah mengucapkan misalkan poha, sekali Rasulullah mengucapkan tohe, sekali Rasulullah mensaktahkan poha. Itu titik pertama ya. Setelah itu Islam kan berkembang terus nih. Iya, Ustaz. Sahabat kan banyak terus nih. Pada masa Utsman ini, Utsman bin Affan kan ditulis lagi kitab. Mushaf dikumpulkan, ditulis lagi kan. Masa Abu Bakar kan pengumpulan saja. Masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar pengumpulan, masa Utsman diperbanyak. Ini cerita kita pangkas ya. Iya, Ustaz. Diperbanyak ini, Utsman bin Affan membentuk lajnah untuk menuliskan Al-Quran, yang lajnah itu dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Dibuat lajnah resmi dengan syarat setiap orang yang ada punya tulisan itu mesti diakui oleh dua saksi. Mesti diakui oleh dua saksi dalam penulisannya. Dibuat syarat-syarat tertentu, akhirnya tertulislah Al-Quran itu di masa Utsman itu udah komplek. Dikirimkan setiap mushaf itu ke kota-kota tertentu di titik-titik Islam yang sudah berkembang. Dikirimkan ke Basra, dikirimkan ke Kufah, dikirimkan ke Madinah. Ada yang tinggal di Mekah, ada yang tinggal di Mesir. Para sahabat ini tadi. Nah, sahabat ini yang dikirimkan itu membawa sebagian bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah. Tidak utuh, tapi Bagian saja, Ustaz. Karena beliau misalnya membaca gini. Beliau mengambil dari Rasulullah atau mengambil dari sahabat lain yang mengambil dari Rasulullah, Toha. Dikirimkan kata-kata Toha dengan sahabatnya tadi ke Basrah misalkan. Sahabat lain mengambil sama Rasulullah, berhenti saktah Toha. Sahabat yang model ini ke Madinah misalkan, ya kan? Ada lagi yang mengambil Imalah misalkan, ini ke tempat lain pula. Akhirnya semua sahabat ini duduk, diutus oleh Sayyidina Utsman khusus untuk mengajar Al-Quran. Sudah? Karena kalau enggak nanti mana kita tarik ini kesimpulannya, ya kan? Duduk khusus. Sahabat yang mengajar ini tadi punya murid. Baik muridnya itu tabi'in nanti ataupun tabi'in ini punya murid yang memang mulazamah betul dengan Quran. Mulazamah betul dengan Quran. Setelah itu murid misalkan di Madinah mulazamah betul
Imam Nafi' itu mengajarkan di Madinah itu Quran tok-tok. Imam Nafi' belajar juga kepada Imam Malik. Nanti Imam Malik belajar Qurannya kepada Imam Nafi'. Khusus mengajari Al-Quran. Khusus mengajar. Sehingga bacaan Imam Nafi' ini dipegang oleh Ahlul Madinah. Dipegang oleh Ahlul Madinah sehingga terkenallah bacaan yang jenis itu dengan bacaan Nafi'. Nafi'. Di Kufah misalkan. Sahabat tadi kan ada yang dikirim ke Kufah. Di Kufah ada tabi'in ini yang betul-betul mulazamah dengan Quran. Duduk belajar mengajarkan Quran. Belajar mengajarkan terus seperti Imam Asim. Ma'asim. Ya kan? Beliau Ahlul Kufah. Beliau termasuk ke Ahlul Kufah. Ya. Ma'asim. Beliau itu di Kufah belajar sama tabi'in di Kufah. Yang dikirim oleh Utsman Ibn Affan, sahabatnya ya. Nah, akhirnya bacaan yang jenis itu terkenal dengan bacaan Imam Hafaz, Imam Asim. Asim. Ya. Begitu juga di Basrah. Di Basrah ada Ibnu Amr. Abu Amr. Abu Amr di Basrah itu mulazamahnya sampai ada majlis khusus untuk Quran. Untuk Quran. Ya kan? Talaki terkenal, kamu baca qiraat siapa? Kamu bacanya, saya ambil dari Asim, saya ambil dari Imam Fulan. Sehingga terkenallah mereka beliau-beliau ini yang mulia-mulia ini, imam-imam kita. Nah, setelah itu ulama-ulama kita termasuk Imam Syatibi mengumpulkan bacaan-bacaan ini tadi sebagian saja menjadi 7 orang saja. 7 orang. 7 orang. Terkenallah di dalam matan Syatibi 7 qiraat itu. Terkenal 7 qiraat itu. Di situ ada Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam apa namanya? Ibnu Katsir, Imam Nafi', nanti ada Imam Kisai. Ada 7 imam itu. Disebutlah itu dengan qiraah sughra. Qiraah sughra. Sebagian dari bacaan-bacaan imam itu Imam Syatibi mengumpulkannya. Datang lagi Imam Jazari. Imam Al-Jazari dalam Thaibatun Nashr melihat ini Imam Syatibi mengambil sebagian model bacaan imam. Ya kan? Yang 7 tadi berarti baru sebagian. Sebagian. Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Imam Ibnu Jazari ini seperti Imam Bukhari dalam hadis. Ilmu hadis. Imam Ibnu Jazari ini. Beliau kumpulkan semuanya. Dengan ada qurra' lain yang beliau tambah. Qurra' itu berarti imam besar. Tapi kalau dibilang rawi berarti murid pada imam. Kalau dibilang tariqah itu murid lagi pada rawi itu. Di bawah rawi lah. Di bawah rawi itu tariqah. Makanya kita bilang tariqah Syatibiyah. Tidak kita bilang rawi Syatibiyah. Di bawahnya. Nah, dikumpulkan oleh Imam Jazari ditambah 3 lagi imam. Ditambah Imam apa namanya? Khalaf, ya kan? Imam Abu Ja'far, ya kan? Yaqub, ya kan? 3 lagi tu. Dari 7 tadi menjadilah 10. Tapi Ustaz di kitab Imam An-Nawawi At-Tibyan itu disebutkan 7, cuma 7 Ustaz. Dan ditetapkan 7. Enggak ada qiraah selain 7 katanya. Bagaimana itu Ustaz? Dibilanglah qiraah itu hanya 7, tidak ada yang lain. 7 adalah bagian dari qiraah. 10 secara utuh. 1 saja sebenarnya boleh juga. Kenapa? Karena dibilang sama Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Kita kan dalam solat aja tak boleh campur-campur qiraat. Misalnya baca Imam Hafaz nih, kita baca rawi Imam Hafaz. Rakaat kedua kita baca rawi Imam Syu'bah. Kita satu guru tu Imam Asim, tak boleh. Mesti satu riwayat. Nah, kenapa dikhususkan 7? 7 itu mewakili. Begini.
Lebih mudah lagi. Ada yang disebut aujuh, ada yang disebut qari. Aujuh itu gaya ataupun model Quran yang diturunkan itu. Diturunkan Al-Quran Maliki dengan Maliki. Misalkan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Dua model kan? Rasulullah membaca Maliki Yaumiddin, Rasulullah juga membaca Maliki Yaumiddin. Dua orang merawikan Maliki Yaumiddin. Satu orang merawikan Maliki Yaumiddin. Pendek, Maliki Yaumiddin. Tanpa memanjangkan mat. Tanpa memanjangkan mat. Tiga orang berarti perawinya kan? Model gaya bacanya dua. Mau 100 biji, 100 orang perawinya, gaya baca tetap dua kan? Inilah tadi maknanya. Mau 7, mau 10. Paham ya? Mau 3. Cuman kita sekarang tidak ada lagi model ijtihad. Kenapa? Karena itu sudah selesai. Sudah masa ilmunya. Sudah diikat oleh ulama min babil kifayah. Sudah diikat oleh ulama kita. Mau cari Al-Quran, jalurnya Imam Syatibi. Mau cari qiraah kubra, jalurnya Imam Jazari. Sudah ditetapkan. Apakah boleh adakah matan lain? Ada matan lain, tapi matan itu yang berkah. Nah, jadi qurra 10 ini mereka yang merawikan, bukan model bacaan yang 10 model, tetapi mereka itu yang merawikan bacaan. Kadang ada bacaan itu 2 model, kadang ada bacaan itu 3 model. Contoh 3 model. Poha, Saktah Imam Abu Ja'far. Poha itu nanti kita baca apa namanya, Imam Asim, ya kan? Imam Hafaz. Nanti Tehe. Ada imam-imam yang lain. 3 modelnya. Cuman perawinya terserah. Perawinya berbeda, Ustaz. Perawinya berbeda. Jadi kita harus membedakan rawi ataupun yang membawa qiraah itu tersebut qurra yang 10 tadi yang masyhur dengan bacaan yang diturunkan oleh Al-Quran oleh Allah itu sendiri. Ya. Sampai ada ini Ustaz yang 14. Bagaimana itu prosesnya, Pak? Ada 14. Tadi kan udah 7 sama 10. Nah, muncul lagi 14. Itu bagaimana sejarahnya, Ustaz? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Tunggu dulu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, di dalam periwayatan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu itu turun 2 model. Ada yang secara penulisan, ada pengucapan. Ya kan? 2 model. Dan itu sekali jalan. Ketika Rasulullah turun wahyu, Rasulullah panggil Zaid tulis. Nah, yang dipanggil oleh Rasulullah, diizinkan oleh Rasulullah menulis, itu disebut kitabatul rasmi. Resmi dia, dari lajnah resmi. Ada yang dari talaqi Rasulullah, dia tulis sendiri. Kitabatul syakhsi. Dalam penulisan itu, kadang Rasulullah menjelaskan misalkan tentang puasa. Salah satu ayyam. Misalkan puasa 3 hari. Setelah itu Rasulullah menjelaskan 3 hari itu bagaimana prosesnya. Karena ayatnya 3 hari saja. Rasulullah bilang, alat tawali, berturut-turut. Sahabat tu tulis berturut-turut. Kata-kata berturut-turut ini kadang-kadang nanti mangkul, terbawa ke sahabat yang lain, terbawa ke sahabat yang lain. Kitabatul syakhsi ini sudah dibakar, tidak dipakai lagi. Tapi nanti ada periwayatan dari mulut ke mulut yang masih tinggal kan. Nah, untuk Al-Quran itu mesti 3 syaratnya diakui sebagai Quran itu. Ini untuk masuk ke 4 qiraat tadi. 4 tadi. Mesti 3 syaratnya. Yang pertama sihhatul isnad. Sanadnya itu betul. Sanadnya itu sahih. Tak ada munqati'. Tak ada nanti ahad. Ini kan? Sihhatul isnad. Mesti mutawatir dia. Sihhatul isnad.
Yang kedua, yang diakui sebagai Al-Quran itu mesti muwafaqah dengan rasam Utsmani, mesti cocok dengan rasam Utsmani. Contoh, misalnya kita tulis sabata, sa, ya kan? Bata, fatasabbatu, fatasabbatu, ya kan? Tulisannya kan kayak semua tu, kayak kapal semua tu. Ya, sama semua. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Dulu titik nak ada. Oh, tak ada titik. Nak ada titik dulu. Kapan ada titik itu? Untuk mempermudah orang ajam membaca. Atau nanti kita bahas lagi dalam makharijul huruf, dalam huruf hijaiyah. Nak ada titik itu dulu. Nanti dudo tu ada itu. Nah, ya. Titik dulu nak ada. Jadi rasam Utsmani ini cocok kita baca fatasabbatu ataupun fatabayyanu. Besar kan? Ya. Tasabbatu. Coba lagi. Tabayyanu. Sa-nya ganti dengan ba. Ba taruh titik bawah. Sa tadi hapus titiknya. Kan masih sama. Mesti sesuai dengan itu. Itu syarat kedua. Tak boleh ayat ini. In ja'akum fasikum binaba'in fatasabbatu satu. Sebenarnya in ja'akum fasikum binaba'in fatambihu ataupun fata apa terserah. Tak boleh. Tapi mesti sesuai dengan garis itu. Titiknya tak ada rusak. Ya? Titik tak ada ngaruh. Tak ngaruh. Misalnya kayak busyra. Ada di qiraat lain nusyura. Nusyura. Kalau busyra ba. Jadi syah kan? Matikan busyra. Satu lagi nusyura. Ba ini ganti ke nun. Syah ni dhammahkan saja. Tapi itu semua mesti ada periwayatan tadi. Mesti ada sanadnya. Boleh dibaca busyra, boleh dibaca nusyura. Mungkin yang busyra ni tadi, sahabat yang busyra ni tadi ke Yaman. Sahabat kan nusyura ni tadi ke Basrah. Masyhurlah nusyra di Yaman, masyhur busyra di Basrah. Ada orang yang mulazamah dengan busyra, lahir ulama-ulama setelah itu dilakapkan dengan namanya. Itulah qiraat. Nah, dah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia mesti sama dengan bahasa Arab, sesuai dengan nahwu saraf. Nanti ada hukum lagi di nahwu saraf tu. Kalau nahwu saraf ini ilmunya tidak sesuai atau mukhalafah atas Al-Quran, siapa yang kita ambil? Karena banyak sekali qiraat Hamzah nanti misalkan. Itu lafaznya banyak bertentangan dengan nahwu kaedah, tapi furu'iyah bertentangan. Siapa yang kita ambil? Ambil Quran. Kenapa? Karena dia riwayatan. Dia bahasa Arab asli. 3 syarat ini jatuh satu. Ya kan? Dari mutawatir dia menjadi ahad. Itulah tu jadi qiraah syadzah. Itulah 4 qiraat setelah itu tu. Menjadi qiraah disebut qiraah syadzah. Tidak qiraah mutawatirah. Kenapa? Syarat 3 ini tadi tidak cukup. Salah satunya apa? Yang paling kuat syaratnya itu sebenarnya sihhatul isnad. Jelas sanadnya. Tidak syadz dia. Tidak dia sendiri. Contoh, ada qiraah yang dia entah dia siapa, lupa saya, meriwayatkan oleh Aisyah atau siapa. Hafizu ala salati was salatil wusta ay asr. Dijelaskan. Ay asr. Salat wusta berarti salat asar. Ay asr itu penjelasan, bukan Quran. Nah, salat hukum ini nanti yang model seperti ini kemana kita bawa? Bisa menjadi pertimbangan hukum, tapi tidak muta'abbad bitilawatihi. Tidak kita baca zat kita baca itu tidak mendapatkan pahala. Karena kalau kita statuskan dia Quran, kita baca bacaannya saja sudah dapat pahala. Nah, ya kan? Tapi dia tetap menjadi pertimbangan hukum nanti ataupun masuk ke dalam tafsir. Nah, itulah disebut qiraah syadzah. Tidak sesuai atau tidak terpenuhi 3 syarat dikatakan sebagai Al-Quran. Berarti yang diterima cuma 7 dan 10 Ustaz. Ya, itu untuk sekarang. Selain itu Ustaz, di qiraah ini apakah ada pengaruh-pengaruh tertentu sehingga suatu qiraah itu terdapat pada
tempat tertentu. Gitu Ustaz. Dan qiraah yang lain di tempat yang lain. Apa yang melatar belakangi keduanya itu? Mungkin berbeda cara ini Ustaz. Cara kita temukan. Begini. Di tempat lain masyhur qiraah lain gitu. Masyhur qiraah lain. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Jadi enggak sama masalah. Enggak. Kita Asia, kita masyhur dengan hafaz. Kawan-kawan saya duduk di markas Ihya Uturas di Mesir, bantu saya untuk simak. Kawan-kawan yang datang dari Sudan itu memang baca qiraah susi. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dia ada idgham kabir di susi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Memang begitu bacanya. Orang ada sebagian dari Nigeria ataupun sebagian dari orang kulit hitam itu dari lupa pula saya namanya. Itu datang sama kita. Memang storenya Warash. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya baca gitu ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Saya bicara, kamu ni dah store hafaz? Enggak, kami memang baca di negara kami begini. Ayo dah, iqra. Hakadha unzil. Seperti itu Allah ada turunkan. Kok begitu Allah turunkan? Ya, nah Imam Nafi'. Tanggungjawab Imam Nafi'. Tanggungjawab Imam Nafi'. Gitu. Itu ada penyebabnya Ustaz. Mengapa setiap negara itu berbeda cara baca Al-Qur'annya? Berbeda qiraahnya. Penyebabnya satu saja. Sahabat datang ke situ. Kayak gitu dibawanya. Kayak gitu yang tersebar. Kayak misalnya kita nih di Aceh ini. Kenapa pula mazhab Syafi'i yang tersebar? Kalau misalnya tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi yang tersebar. Yang datang ke sini itu. Datang mazhab lain boleh? Boleh. Boleh. Datang mazhab misalnya ada mazhab Imam Malik, bilang dulu kami Maliki. Gaya solat kami seperti ini. Saya dengan Syekh Ayub Jazair di Saha Aceh, beliau kadang imam. Beliau Maliki tulen, dan ingat kalau Maliki tulen itu Asy'ari kental 100%. Tapi kalau Syafi'i perlu kita tengok 98%. Ya. Beliau tetap Allahu Akbar. Beliau di Maghrib itu tidak ada qiraat yang asli yang mereka baca, maksudnya yang mereka fitrahnya baca seperti orang tua kita baca. Fitrah kan? Lagi nyanyi Bismillahirrahmanirrahim kan? Fitrahnya kan? Orang Aceh baca apa? Hafaz kan? Mereka membaca, beliau membaca di sana qiraah dasar mereka itu Warash. Beliau tidak bisa bilang mu'minun beliau baca. Pakon hanjit, memang lagi kan. Memang seperti itu. Beliau baca misalnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Dah ada irama, gitu aja. Datar Ustaz. Datar aja. Cuman tajwidnya pas. Jadi saya di belakang. Setelah itu saya pula imam. Setelah misalnya Isya kan? Saya imam. Allahu Akbar. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Begitu juga. Saya baca hafaz. Kenapa seperti itu di Maghrib? Seperti itu gurunya. Seperti itu sandarannya. Kok bisa seperti itu? Isnadnya seperti itu. Maka seperti Ibnu Mubarak mengatakan, al-isnadu minad din. Sanad keilmuan dalam Islam itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada silsilah keilmuan itu, siapa saja yang bisa ngomong, suka hati dia ngomong. Tak bisa. Islam itu terstruktur sekali. Ini antum mau jadi musammi ataupun orang yang pengikut pengajian atau mau jadi orang alim. Dua-duanya keren. Cuman tunggu, tetapkan dulu diri mana. Mau jadi orang alim
ikuti prosedur. Ikuti ilmu wasilah, masuk ilmu maqasid. Mau jadi orang yang mendengar saja, ya udah duduk taklim. Sekali duduk, misalnya ada Dr. Amri misalkan di Masjid Oman misalkan. Sekali duduk. Ada Dr. Al-Zikri mengkaji fikih. Nanti misalkan kaji fikih kontemporer, duduk. Seperti itulah. Nah, tapi kalau mau jadi alim enggak, harus ada jenjangnya. Di daya kita dah bagus diatur jenjangnya.